Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohaya, NPM 1006060317084, akan menjelaskan jawaban dari soal ujian akhir semester mata kuliah Teknologi Kosmetika dengan dosen apoteker Gita Cahya Eka Dharma, Sarjana Farmasi MSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi dan aspek mikrobiologi, sediaan kosmetika dekoratif, dan sediaan deodoran dan antiperspiran. Yang pertama, evaluasi dan aspek mikrobiologi. Cosmetic testing dan stability testing of cosmetic meliputi apa saja? Cosmetic testing meliputi yang pertama, pengujian zat kosmetik, yang kedua, pengujian praklinis, yaitu pengujian pada hewan, yang ketiga, pengujian klinis, yang keempat, protokol pengujian keamanan, seperti tes iritasi, uji kepekaan, uji fototoksisitas, uji fotoalergenisitas, uji keamanan dalam penggunaan, paparan sistemik, dan uji mikroba, seperti khasiat pengawet. Yang kelima, mendefinisikan klaim produk, yaitu menguji klaim kemasan dan label. Yang keenam, program pengujian produk seperti evaluasi sistem pengiriman baru, uji klinis dari sistem pengiriman baru, dan uji keamanan sistem pengiriman baru. Yang ketujuh, pengawasan pasca pemasaran. Stability testing of cosmetic, pengujian zat kosmetik seperti sediaan solid, semi-solid, liquid, dan gas. Pengujian produk kosmetik yang bergantung pada bentuk sediaan, termasuk uji kemasan akhir yang akan dipasarkan. Pengujiannya meliputi yang pertama, perubahan fisik, yaitu perubahan fisik yang sangat bergantung pada bentuk sediaan kosmetika. Yang kedua, kimiawi dan lingkungan, seperti pH, suhu, RH, reaksi kimia, hidrolisis, oksidasi, dan fotolisis. Yang ketiga, biologis, seperti cemaran mikroorganisme dan pengaruh enzim atau hormon. Mikrobiologi on kosmetik dan mikrobiologi testing meliputi apa saja? Mikrobiologi on kosmetik. Pengawet adalah zat yang dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme pada suatu media, umumnya berupa udara, untuk menjamin produk tidak terkontaminasi atau dekomposisi oleh mikroorganisme. Adanya mikroorganisme dalam produk dapat menyebabkan infeksi, perubahan warna, produksi gas, dan pembentukan bau. Kontaminasi produk kosmetik dapat disebabkan oleh mikroba Enterobacter, Klebsiella, Serratia, dan Pseudomonas. Mikrobiologi testing. Data-data seputar aspek mikrobiologi dari produk kosmetika dapat dilengkapi melalui beberapa cara. Yang pertama, metode khasiat pengawet meliputi prosedur umum CTFA atau Cosmetic Toiletry and Fragrance Association, ASTM, atau American Society for Testing Material, dan metode USP. Yang kedua, pengujian faktor yang mempengaruhi kemanjuran pengawet meliputi persiapan dan penanganan inokulum, kondisi pemulihan, dan plating constant.
Yang ketiga, pertimbangan umum untuk memformulasikan produk pengawet meliputi interaksi pengawet, aktivitas air, dan mengandung pertimbangan. Yang keempat, tes kandungan mikroba meliputi prosedur umum, tes USP, tes paket, tes uji, uji lingkungan dan pemantauan, dan identifikasi mikroba. Yang kedua, sediaan kosmetika dekoratif. Apa yang dimaksud dengan kosmetika dekoratif, tujuan, dan meliputi apa saja? Kosmetika dekoratif adalah sediaan yang hanya digunakan pada permukaan kulit untuk merias dan menutupi kekurangan pada kulit, rambut, atau kuku, sehingga menghasilkan penampilan yang menarik serta meningkatkan efek psikologis. Kosmetika dekoratif bertujuan untuk menyembunyikan kekurangan pada kulit atau dapat memberikan penampilan yang lebih cantik, lebih menarik kepada dunia luar. Kosmetik dekoratif meliputi rambut, wajah, mata, bibir, dan kuku. Jelaskan tentang kosmetika dekoratif pada kuku. Kuku merupakan bagian tubuh manusia yang tumbuh di ujung jari. Kuku terdiri atas protein yang disebut keratin. Dalam tiap kuku akan tumbuh dari kantong kecil yang ada pada bagian bawah kulit. Anatomi kuku terdiri dari akar kuku, yaitu bagian kuku yang terbenam dalam kulit jari. Badan kuku yaitu bagian terbuka di atas jaringan lunak kulit pada ujung jari. Alur kuku yaitu sisi kuku yang agak mencekung. Eponychium yaitu kulit tipis yang menutupi kuku pada bagian proksimal. Hyponychium yaitu kulit yang menutupi bagian kuku bebas. Adapun fungsi kuku yaitu untuk memberi sensitivitas daya sentuh, untuk melindungi ujung jari, dan untuk melindungi dari kotoran. Kosmetika dekoratif kuku yaitu yang pertama, cat kuku, yang merupakan pigmen yang diendapkan dalam pelarut yang mudah menguap untuk menutupi warna alami kuku. Mempunyai formulasi dasar dan mengeras dengan penguap. Yang kedua, nail hardener merupakan cairan modifikasi dari nail polish dengan kandungan formaldehid 1-2% dan ditambah dengan bahan lain seperti keratin, vitamin, kalsium fluorida, natural oils, serabut nilon, teflon, dan sutra. Cairan ini biasa dikenal dengan pelapis dasar. Yang ketiga, nail enamel remover, yang merupakan cairan yang mengandung pelarut kuat yaitu alkohol etil asetat atau butil asetat yang berfungsi untuk menghapus nail enamel dari nail plate. Yang keempat, ada nail cuticle remover yang merupakan krim atau cairan yang berisi alkali, sodium hidroksida, dan potasium hidroksida 2-5%, gliserol, dan propilen glikol sebagai humektan untuk mengurangi iritasi, menurunkan penguapan, dan meningkatkan viskositas. Yang kelima, ada pelembab kuku, yang merupakan krim atau lotion yang tersusun dari bahan oklusif seperti petrolatum, minyak mineral, atau lanolin, humektan seperti gliserol, propilen glikol, dan protein, dan ingredients aktif untuk meningkatkan daya ikat air pada nail plate yaitu AHA, asam laktat, dan urea.
Yang ketiga, sediaan deodoran dan antiperspiran. Keringat merupakan cairan yang disekresikan melalui kelenjar apokrin dan ekrin. Jelaskan perbedaan karakter dari kelenjar tersebut dan jenis keringat yang dikeluarkan masing-masing. Keringat adalah cairan berupa air yang diproduksi dan disekresikan oleh kelenjar keringat dan umumnya tidak berbau. Kelenjar apokrin terutama terdapat pada ketiak dan sekitar alat kelamin. Aktivitas kelenjar ini menghasilkan bau karena aktivitas bakteri yang memecah komponen organik dari keringat yang dihasilkannya. Keringat yang dihasilkan adalah keringat yang mengandung lemak seperti H2O bahan anorganik yang mengandung bahan organik, lipid, dan steroid. Kelenjar ekrin tersebar di seluruh permukaan tubuh, tetapi lebih banyak terdapat di telapak tangan, telapak kaki, dan wajah. Kelenjar ekrin berfungsi sebagai pengatur suhu tubuh. Kelenjar yang dihasilkan adalah air yang mengandung berbagai macam garam seperti H2O, natrium, kalium, klorida, urea, asam laktat, amonia, jejak asam amino, dan protein. Mengapa bau keringat dapat menjadi tidak enak? Jelaskan mekanismenya. Bau keringat berbeda pada setiap bagian tubuh maupun individu. Keringat segar yang baru disekresikan umumnya tidak berbau. Kelenjar ekrin bukan merupakan substrat mikroba, sehingga tidak menimbulkan bau yang tidak sedap, kecuali adanya substrat dari sel apokrin. Kelenjar apokrin mensekresikan bahan berlemak dan protein yang merupakan substrat mikroba, mengalami dekomposisi asam lemak yang memiliki BM yang rendah seperti senyawa amonia dan amin, sehingga dapat menimbulkan bau yang tidak sedap. Prinsip pengontrolan keringat. Yang pertama, pembentukan keringat dapat dihambat, yaitu beberapa obat dapat menghambat pembentukan keringat melalui kontrol pada sistem saraf pusat. Yang kedua, keringat dapat dihambat agar tidak mencapai permukaan kulit, merupakan salah satu mekanisme kerja antiperspiran. Yang ketiga, keringat dapat dihilangkan dari permukaan kulit, yaitu dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan kulit. Yang keempat, hasil dekomposisi keringat oleh bakteri dapat dicegah dengan cara melalui pembersihan eliminasi mikroba yang merupakan mekanisme kerja deodoran. Yang kelima, senyawa hasil dekomposisi yang memberikan bau tidak sedap, yaitu dapat langsung dihilangkan tanpa menunggu timbulnya bau. Yang keenam, masking atau menutup bau tidak sedap dengan bau yang sedap dengan cara penggunaan parfum yang beraroma segar. Bagaimana mekanisme kerja antara sediaan deodoran dan antiperspiran dalam mengatasi kondisi bau keringat? Mekanisme pengeluaran keringat diatur oleh hipotalamus sebagai pengatur kelenjar keringat. Hipotalamus mensekresi enzim bradakinin dan mempengaruhi aktivitas pembuluh darah. Saat tubuh dalam kondisi panas, hipotalamus mensekresi enzim tersebut yang berpengaruh terhadap sekresi keringat. Saat tubuh merasa dingin, hipotalamus akan membuat pori-pori kulit menyempit untuk mencegah keluarnya panas tubuh ke lingkungan. Deodoran adalah sediaan kosmetika yang digunakan untuk menyerap keringat dan mengurangi bau badan. Mekanisme kerja deodoran yaitu dapat membunuh bakteri dan mengandung parfum sehingga mampu menutupi bau yang diproduksi. Antiperspiran adalah sediaan kosmetika yang digunakan untuk mempersempit pori sehingga mengurangi keluarnya keringat.
Mekanisme kerja antiperspiran yaitu dapat mengurangi laju pengeluaran dan volume keringat, mencegah serangan bakteri sehingga bau keringat dapat ditekan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.